warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sanatul Jannah dari kelas PAIND. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru, yang mana untuk wawancaranya akan ada setelah berikut ini. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Najmi Rahayu. Saya mengajar di ISA Pendapat Bangkalan sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran fikih kelas 4. Keberadaan saya di sini, saya akan mewawancarai Ibu mengenai tugas mata kuliah saya tentang etika profesi guru, yang mana sebagai pertanyaan wawancaranya yaitu yang pertama, bagaimana Ibu memaknai konsep etika profesi dalam konteks peran dan tanggung jawab sebagai seorang guru? Menurut saya, etika profesi sebagai seorang guru itu salah satunya menjadi pendidik yang bertanggung jawab atas apa yang sedang dikerjakan. Yang pertama, dalam hal mengajar, salah satunya yaitu datang tepat waktu, kemudian mengajar sesuai dengan mata pelajaran saat itu. Dan yang kedua, juga mengenai perangkat-perangkat sebagai seorang guru, meliputi modul ajar, kemudian bahan ajar saat itu. Jadi harus sesuai saat sebelum mengajar, saat saya mengajar di dalam kelas. Baik, yang pertanyaan kedua yaitu nilai atau prinsip etika seperti apa yang paling Ibu jadikan pedoman dalam praktek pembelajaran di kelas? Untuk nilai etika yang paling saya junjung yaitu yang pertama, keadilan di antara semua siswa. Jadi saya sebagai seorang guru harus memperlakukan peserta didik dengan seadil-adilnya, baik itu anak yang kurang dalam kemampuannya ataupun anak yang memang kemampuannya sudah di atas rata-rata. Jadi keadilan dalam mendidik peserta didik harus diutamakan, tidak pilih kasih dan lain sebagainya. Lalu apa saja langkah yang sangat konkret yang Ibu lakukan untuk menjaga hubungan profesional dengan siswa maupun sesama guru di lingkungan sekolah? Yang pasti untuk sesama siswa harus ada batasan antara seorang guru dan seorang murid, supaya anak-anak juga terbiasa untuk bersikap sopan dan taklim terhadap gurunya. Gitu. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus memberikan pengetahuan terhadap siswa bahwa kita sebagai seorang gurunya dan mereka sebagai seorang siswa yang harus punya akhlak yang baik, sehingga keprofesionalan dalam mengajar juga bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk dengan guru atau sesama teman di sekolah saya, alhamdulillah kita bisa menjalankan keprofesionalan saat mengajar, begitupun di luar mengajar. Alhamdulillah hubungan kita baik sampai saat ini. Pernahkah Ibu mengalami situasi yang menimbulkan dilema etika dalam menjalankan profesi? Bagaimana Ibu mengambil keputusan secara etis dalam situasi tersebut? Untuk dilema dalam etika, alhamdulillah sejauh ini dalam hal perilaku anak-anak saat di dalam kelas, ya, yang pasti anak-anak memiliki saya mengajar kelas 4, jadi memang di awal memang ada yang sudah pubertas dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang guru memang harus membimbing dan mendidik mereka, terutama dalam akhlak. Insya Allah sejauh ini masih belum mengalami dilema yang cukup berat, ya, sebatas perilaku anak-anak dan saat saya mengajar. Bagaimana pandangan Ibu terhadap praktik plagiarisme atau bentuk ketidakjujuran akademik lainnya di kalangan siswa, dan bagaimana cara Ibu menanganinya secara etis? Baik, terima kasih. Untuk praktek plagiarisme, anak-anak memang saya tekankan bahwasanya saat saya memberikan tugas
diusahakan tanpa melihat internet. Jadi saya memang mengarahkan untuk membaca bukunya, dan jikalau dibutuhkan meminta bantuan kepada kedua orang tua, namun hanya sebatas bertanya, tidak dengan cara memberitahu dan atau bahkan sampai membantu menjawabnya. Jadi memang anak-anak saya fokuskan untuk melihat dan membaca di bukunya. Kalaupun memang perlu mencari di internet, itu hanya sebatas tugas-tugas yang memang sangat berbutuh dengan internet seperti gambar dan lain sebagainya. Untuk di dalam kelas, alhamdulillah anak-anak selama ini saya lihat tidak pernah saling mencontek antara sesama teman dan juga mencontek di bukunya. Memang saya tegaskan untuk tidak mencontek, karena hasil sendiri itu lebih baik daripada hasil mencontek. Lalu bagaimana penerapan prinsip etika profesi dapat membantu ibu dalam menghadapi siswa yang memiliki perilaku yang menantang atau sulit diatur? Ya, jadi selama ini di kelas 4 memang anak-anak saat pertama kali bertemu saya, memang di kelas 1 sampai dengan kelas 3 perilaku mereka sangatlah amat, ya bisa dibilang sudah banyak yang dilakukan, seperti ada seperti mengejek antar sesama teman, kemudian bahkan sampai ada yang memukul dan lain sebagainya. Namun namanya anak-anak pasti memang masanya memang seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus mengarahkan dengan baik bagaimana cara mereka bisa berubah. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai bergaul semuanya antar sesama teman, jadi tidak secara grup-grupan atau bahkan sampai kalau bahasa sekarang geng atau circle. Jadi alhamdulillah mereka sudah mulai bergaul sesama teman, dan alhamdulillah sudah jarang sekali memakai kekerasan dan lain sebagainya. Jadi memang saya mengutamakan konsep akhlak di sini, akhlak kepada anak-anak di kelas. Lalu menurut Ibu, sejauh mana penggunaan media sosial oleh guru dapat mempengaruhi citra profesional, dan bagaimana hal tersebut seharusnya disikapi dari perspektif etika profesi? Baik, untuk masa sekarang memang teknologi itu sangat dibutuhkan, utamanya penggunaan media sosial bagi kalangan pengajar. Jadi sangat efektif sekali dengan adanya media sosial, kami sangat terbantu. Jadi dengan adanya media sosial ini, etika profesi semakin kuat. Ya, salah satunya bisa membantu kami untuk membuat modul ajar dan lain sebagainya. Begitupun dengan penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Alhamdulillah juga di sekolah kami tersedia televisi, jadi bisa menggunakan dalam setiap pembelajaran untuk penggunaan teknologi tersebut. Selain itu juga penggunaan LCD dan lain sebagainya. Jadi memang sangat efektif dan efisien. Jadi bisa digunakan kapan saja, dan itu lebih menarik untuk anak-anak juga di usia yang sekarang ini. Lalu saat menghadapi konflik atau tekanan dalam lingkungan sekolah, bagaimana Ibu memastikan penyelesaian yang tetap selaras dengan kode etik profesi guru? Alhamdulillah sejauh ini kami sesama guru di MI Safinda Bangkalan, kalau pasti setiap lembaga pasti memiliki permasalahan dan lain sebagainya, pasti ada antara guru itu pasti ada masalah, tapi alhamdulillah kami bisa menangani dengan baik dan bisa saling mengerti satu sama lain. Kalaupun ada masalah bisa kita musyawarahkan dan bisa diselesaikan dengan mufakat. Dan sejauh ini alhamdulillah sekolah kami tidak memiliki konflik yang bagaimana. Alhamdulillah
sebatas ya kadang kesalahpahaman antara teman, namun kita masih bisa memperbaikinya. Karena sebagai seorang guru juga menjadi tauladan bagi para siswa. Jadi kita bagaimanapun kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Lalu, apa arti penting refleksi diri bagi ibu dalam menjaga dan meningkatkan integritas serta profesionalisme sebagai pendidik? Ya, sangat baik, sangat penting juga untuk merefleksi diri kita, karena sebagai seorang pendidik pasti memiliki banyak kekurangan dan juga kelebihan, terutama kekurangan. Jadi kita sebagai seorang guru harus terus meningkatkan diri kita ya dengan cara belajar, mengikuti seminar dan lain sebagainya. Jadi memang harus terus mengupgrade diri dan merefleksi diri apa saja kekurangan kita dan harus terus diperbaiki, karena itu juga untuk kepentingan sekolah, terutama untuk murid yang akan kita hadapi setiap harinya. Lalu yang terakhir, bagaimana strategi ibu dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada siswa melalui pendekatan pembelajaran dan keteladanan? Ya, memang saya pribadi di kelas 4 ini, karena juga saya sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran agama yaitu fikih, jadi memang saya menekankan dan mengajarkan akhlak yang pertama kepada anak-anak ya. Karena insya Allah dengan mereka memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik, insya Allah ilmunya juga akan mengikuti. Jadi memang saya benar-benar menekankan akhlak di sini kepada mereka. Jadi misal mereka berbuat suatu kesalahan, jadi saya minta kesalahan tersebut dibayar dengan, biasanya saya memberikan diminta untuk hafalan surah-surah, kemudian istighfar. Jadi punishment yang saya berikan jika mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan mengenai akhlak terhadap teman, terutama juga terhadap guru. Jadi memang punishmentnya bukan dalam bentuk punishment yang berat, namun kembali ke mereka sendiri, jadi dalam bentuk istighfar kemudian hafalan. Jadi mereka bisa memiliki efek jerah dan terus bisa meningkatkan akhlaknya. Karena zaman sekarang ini banyak sekali pembulian antar teman. Jadi memang di situ saya menitik beratkan kepada akhlak sesama teman, itu harus saling menyayangi, terutama terhadap guru juga harus punya akhlak yang baik ya. Seperti itu. Jadi terima kasih karena itu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.